Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lumikum fid darain amin. Kana al-Hasan al-Basri idza hadara qabda ruhi ahadin min ikhwanihi yamkuthu ayyaman la yadhuku ta'aman wala syaraban. Innama huwa al-buka' wan nahib. Kanu idza kharaju ma'a janazatin la ya'raful musab minhum likaunihim kullihim yabkun. Masih dalam pembahasan penganjuran untuk selalu ingat mati. Yang mana itu dapat sangat bermanfaat untuk membuat seseorang lebih semangat dalam menjalankan kebaikan, lebih istiqomah dalam melakukan ibadah, dan lebih kuat di dalam menghindar serta menjauhi kemaksiatan. Itulah yang ada pada para aulia. Mereka selalu memikirkan kehidupan setelah dunianya, antara mulia istimewa atau hina tercelah, tanpa peduli keadaan hidupnya di atas dunia, mau fakir, miskin, atau mau kaya, cukup, gak peduli mereka. Yang mereka pedulikan, yang mereka inginkan kehidupan setelah dunianya, sehingga mereka dalam kehidupan dunianya menjalankan apa yang untuk akhiratnya. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah orang-orang yang pintar dan cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang terus beramal untuk kehidupan setelah al-maut, kematian. Miskin, fakir, keadaan itu tidak mengganggu mereka, tidak membuat mereka lemah dalam menjalankan kebaikan, dalam melaksanakan perintah, dalam menjauhi larangan. Karena yang akan mereka dapatkan sesuatu yang sangat besar dan lebih dari apa yang ada di dunia dan isinya, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka selalu ingat mati, diingat, dipikir, direnungi. Mau nggak mau kesenangan duniawi yang melalaikan ia dari Allah, yang menjauhkan ia dari kebaikan, itu dikurangi, dijauhi, dihindari, bahkan dihilangkan dari kehidupannya. Sesuai dengan sabdanya Nabi SAW, akthiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyak dari mengingat penghancur kelezatan, kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Orang kalau selalu ingat mati, kehidupan dunianya ini, apa yang dia lakukan, segalanya itu berhubungan dengan akhiratnya. Walaupun di dalam candanya, dalam berguraunya, itu tidak lepas dari akhiratnya. Benar-benar melekat. Karena ingat kematian,
akhirat itu melekat dalam pikirannya, benaknya. Dan itu yang mengusik akhiratnya, yang menjauhkan akhiratnya, itu benar-benar diboikot oleh mereka. Ditutup, dibuang dari kehidupannya. Dan itu nyata. Imam Hasanul Basri kalau menghadiri seseorang yang dalam keadaan naza atau sakarat, meninggal di hadapannya, seseorang dari temannya atau saudaranya, itu beberapa hari nggak makan nggak minum, bukan cuma 1 jam loh ya, 2 jam, bukan, beberapa hari tidak makan tidak minum, nggak nafsu. Ketika melihat saudaranya, temannya meninggal dan beliau ada di hadapannya, la yadzuqu ta'aman wala syaraban, tidak makan, tidak minum, dan itu ayaman, beberapa hari. Kita kadang misalnya ada nangis karena sibuk ngurusi nggak makan, tapi mari buyar langsung mangan luwe aku. Lemes geliyeng dasku, mangan lep enak. Mang nangis, mang koyok wis, aduh, selera hidup hilang dan lain sebagainya. Mari jenazah berangkat atau mari jenazah dikubur, selera hidup kembali. Embu mulai mangisu aku durung mangan. Oleh tadi pagi aku belum makan. Hilang. Mereka nggak makan ini, nggak makan, nggak minum beberapa hari. Membayangkan dan merenungi bagaimana kalau mereka, sehingga membuat nafsu makan itu hilang. Terus nggak makan nggak minum lapo, nangis mereka. Gimana keadaannya? Bukan nangis si mayit. Ini sudah dibahas ini. Mayit itu sudah terhindar dari 3 macam. Yang mengerikan, ketemu Israel sudah, merasakan pedihnya kematian sudah, apalagi terbebas dari su'ul khatimah sudah. Dia menangisi dirinya, bagaimana mereka aku nantinya. Nah, kalau sudah mikir seperti itu, wah, nggak nafsu makan, nggak nafsu minum, mikir, ya Allah, enaknya dia bebas, husnul khotimah meninggalnya, aku belum tentu, pikir, ya Allah. Itu mereka khawatirnya. Jadi mereka takut su'ul khotimah. Karena itu di dalam Ihya yang dibaca ini dijelaskan, khafus siddiqin min su'il khatimah inda kulli khatratin wa kulli harakatin. Takutnya para siddiqin itu dari su'ul khatimah. Bagaimana takutnya mereka? Di setiap lintasan hati dan gerakan. Jadi setiap gerakannya, setiap pikirannya itu takut su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah tidak lepas dalam pikiran mereka, dalam gerak-gerik mereka. Khawatir. Kalau kita kan takut su'ul khatimah kapan? Lek loro. Kalau pas gak ada duit, atau pas ngelihat temen mati baru. Selain itu, lupa kita. Asik. Nah, tertawa, terbahak-bahak, asik. Keliling sana ke sini, asik. Upload kesenangan-kesenangan dirinya. Entah itu saat jalan-jalan, saat daki, saat ini dan yang lain. Supaya asik, lupa dia akan su'ul khatimah. Kalau mereka sedikit enggak.
lengket dalam pikiran mereka. Karena itu orang bodoh yang merasa nyaman atau tidak takut akan su'ul khotimah. Orang yang bodoh itu. Bagaimana Nabi atau para aulia, mereka mengatakan, "Lau kanati syahadatu ala babid dar wal maut ala al-islam inda babil hujra lakhtartul maut ala al-islam li'anni adri ma yuridu li qalbi baina babil hujra wa babid dar." Orang mati itu pasti, dalam keadaan mulia belum tentu. Tapi ini misalnya dia diberitahu, kamu mati di sini dalam membawa Islam tapi nggak mendapatkan kemuliaan. Sedangkan kalau mati di pintu, kamu bukan hanya membawa Islam tapi juga membawa syahid, membawa syahadah, menjadi orang yang mati syahid. Jaraknya nggak jauh ini. Dari pintu ke pintu misalnya. Mati di sini bawa Islam, kalau di situ bukan hanya bawa Islam tapi juga bawa syahadah. Punya titel syahid. Jadi bukan hanya muslim tapi juga syahid. Kan beda kelasnya. Kalau hanya muslim ya situ. Tapi kalau ini muslim syahid beda lagi. Derajatnya lebih tinggi. Punya titel. Dan jarak nggak jauh. Katanya mereka, aku milih meninggal dalam keadaan Islam aja sudah. Walaupun nggak punya titel syahid. Kenapa? Karena aku nggak tahu antara pintu ke pintu ini apa yang terjadi padaku. Antara pintu ke pintu. Benar aku di situ dikasih itu, tapi antara pintu ke pintu nggak ada jaminan untukku. Dan kalau aku meninggal di sini, nggak sampai sana. Sana pasti seperti itu, tapi perjalananku kan nggak pasti ya. Kamu datang ke sini, saya kasih uang 1 M, seneng, ambil naik motor atau mobil, tengah jalan tabrak, dapat 1 M. Ini pasti kita dikasih 1 M, tapi di tengah jalan ditabrak, mati, dapat 1 M. Ya nggak dapat. Katanya mereka enggak. Aku milih mati di sini aja daripada aku mati belum tentu mati di mati di sana. Takut ada yang terjadi di antara ini. Khawatir mereka. Kenapa khawatir su'ul khatimah? Nah, karena itu mereka itu kalau ada orang meninggal apalagi menyaksikan langsung sedih mereka. Selera makan hilang sudah. Hah? Karena itu kalau mereka itu ditarim ya, sampai sekarang itu kalau jenazah nggak tahu mana keluarganya si mayit itu, nggak tahu kecuali orang-orang yang kenal. Nah, kalau kita kan pendatang nggak mengenal semua anggota keluarganya, mungkin anaknya atau adiknya kita nggak mengenal. Kita mau mengucapkan belasungkawa ke siapa? Sedangkan mengucapkan belasungkawa itu kan sunnah. Nah, tapi kita kan nggak bakal tahu mana keluarga yang mati ini, anaknya atau saudaranya, nggak tahu kita. Kenapa? Semuanya sama-sama sedih. Kalau di sini kan enggak, keluarga sedih atau bingung. Kalau nggak sedih bingung, antara dua wis. Sedih, menangis. Ada yang bingung, ngurusi ini ngurusi itu, nggak sedih. Mungkin seneng, walaupun saat itu sibuk ngurus ini, nggak sedih, tapi mungkin seneng, mungkin loh ya. Tapi yang nggak tertimpa musibah dengan yang tertimpa musibah kelihatan. Oh itu loh, yang tertimpa musibah. Kok tahu? Sedih. Kok tahu? Sibuk. Nah, ketahuan. Kalau dulu enggak ketahuan, zaman dulu apalagi di Hadramaut enggak ketahuan mana yang tertimpa musibah dengan yang enggak. Kenapa? Sama semuanya, podo sedihnya. Ini ahli mayit bingung ngurusi jenazah, kadang juga sedih, ya. Bahkan begitu besar kesedihannya
karena terpukul atas meninggalnya tadi itu, kadang siapa yang salaman yang datang dia nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya setiap salaman ya ngono tok. Tapi kalau setelahnya nggak ketok iki, padahal tadi salaman. Salaman, ketemu, tapi karena nggak kelihatan, nggak ketemu, padahal ketemu. Terus yang nyelawat, yang nunggu, cerita-cerita, omong-omongan, kadang ketawa-ketawa, kakak dan sebagainya. Wah, ini terjadi nyata. Nah, mereka dulu enggak. Idza kharaju ma'a janazatin la ya'raful musab minhum. Tidak diketahui, la ya'raful musab. Siapa yang tertimpa musibah enggak diketahui. Nah, kenapa? Kulluhum yabkun, semuanya menangis. Ya, semuanya menangis. Maral Hasan bisyab wa huwa mustaghrikun fi dhihkihi wa huwa jalisun ma'a qaumin fi majlisin. Faqala lahu al-Hasan ya fatah hal mararta bis-sirat? Qala la. Qala hal tajdi ila al-jannah tasiru am ila an-nar? Qala la. Qala fama hadha ad-dhahik? Qala fama ru'iya dhalika al-fata ba'daha dhahikan. Imamul Hasan pernah lewat, ada seorang pemuda sedang tertawa terbahak-bahak. Ya, mungkin ada yang lucu yang tertawa. Saat itu dia sedang duduk bersama beberapa orang. Ngelihat orang ini tertawa lepas, Imamul Hasan langsung tanya, sudah pernah tes lewat sirat? Nah, sudah melewati sirat yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang? Belum. Kamu tahu surga tempat kamu atau neraka? Enggak. Terus ketawa seperti ini karena apa? Kok ketawa lepas ini karena apa? Terbebas dari neraka enggak tahu, melalui sirat belum pernah. Terus kamu ketawa ini karena apa? Jadi menegur. Nah, ini katanya, ini dikatakan nggak pernah terlihat tertawa lagi pemuda itu. Jadi nasihat itu masuk dalam kehidupannya sehingga menjadi bahan renungannya dan tidak pernah terlihat tertawa seperti itu lagi. Nah, artinya apa? Dipenuhi kehidupannya dengan ketakutan. Nah, mestinya seperti itu memang. Karena kita nggak tahu, dan yang satunya itu bukan levelnya itu nikmat di bawahnya ke atasnya nikmat, bukan. Kalau kita dikasih surga dengan bawahnya surga, berarti podo enak. Tapi bedanya kalau yang surga lebih enak, yang ini nggak enak. Si enak, tapi ini surga neraka. Nah, salah satunya lepas ini ke sini. Lah lepasnya itu mengerikan. Lah itu kan orang yang berakal khawatir kan. Seperti jembatan misalnya. Jembatan kekuatannya diragukan. Kira-kira kita berani lewat. Pasti apa? Takut. Takut dengan lewat. Besaran mana? Pasti besaran rasa takutnya. Kenapa dia enggak, kekuatannya diragukan? Rasa takutnya lebih besar akan jatuh. Walaupun dia tetap lewat, tapi rasa takutnya lebih besar. Seperti itu para aulia sholihin. Rasa takutnya untuk neraka itu lebih besar daripada keinginan masuk surganya, sehingga dia berusaha untuk menghindar dari neraka. Kalau kita kan rasa inginnya masuk surga itu luar biasa sehingga membuat kita itu lalai untuk melakukan hal kebaikan, justru sebaliknya. Nah, diceritakan Anna Malikan kanat lahu zaujah, seorang raja punya istri. Raja ini mencintai istrinya, permaisuri, dicintai istrinya, nemen, sangat mencintainya. Fa'ala jahal atibba falam yamja fiha syai'. Sakit istrinya ini, bukan sakit, enggak hamil. Jadi enggak hamil istrinya.
diobati oleh para dokter. Nggak berhasil. Dokter mengobatinya nggak berhasil. Faqila lahu tabibun min mahalli kadza lahu ma'rifatun tamah. Ada yang ngomong ke raja, "Raja, ada daerah di sana itu dokter yang handal, yang ahli, spesialis dalam hal ini." Katanya raja, "Atuni bi, bawa sini, datangkan." Didatangkan. Ketika datang, berkata ini dokter, "In aradtum an udawiha fadribu baini wa baina hijaban." Kalau kalian mau aku mengobatinya, fadribu baini wa baina hijaban. Kasih aku antara aku dengan dia hijaban. Dipenuhi. Jadi maksudnya biarkan aku dengan dia, jangan ada yang lain. Dipenuhi. Sudah berdua dengan si permaisuri ini, istri raja. Katanya orang tersebut, "Nadhartu fi kutubi fawajadtu ajali qad ghurub." Aku perhatikan ajal kamu ini tinggal sedikit, waktu kamu hidup ini tinggal sedikit, tidak lama lagi kamu mati. Kurang lebih 40 hari lagi kamu mati. Jadi menurut ilmu kedokteran yang aku ketahui, umur kamu ini, usia kamu nggak lebih dari 40 hari lagi. Sudah. Pergi. Dikasih makan, nolak. Nggak nafsu makan sudah. Pikir tinggal 40 hari lagi hidupnya. Ya, orang kalau tahu gitu kan down ya. Orang sakit aja, kemudian kalau dia tahu kena penyakit ini langsung drop. Apalagi zaman sekarang ini, kena COVID langsung guys, tengar berarti metu tidak metu ya opo tengar ya. Sama dengan orang yang takut divaksin takut dia, waduh gelisah. Atau mau divaksin gelisah dia, takut, sembunyi atau lari dan yang lain sebagainya kan gitu. Tidak selera sudah, khawatir dia, takut. Sama dengan perempuan ini tadi, permaisuri istri raja nih, tinggal 40 hari lagi, tidak nafsu makan. Dikasih makan, nolak. Datang malam dikasih makan, nggak mau lagi. Akhirnya ditanya, curiga kan, mungkin tadi siang karena obat atau apa nggak mau makan, malam kok nggak mau makan lagi. Tanya, "Kenapa? Ada apa kamu nggak mau makan?" Katanya dia, "Iya, dokter tadi itu ngomong kepada aku seperti ini, seperti ini." Nah, jadi diceritakan oleh si perempuan istri raja ini kepada raja. Akhirnya selama 40 hari nggak makan kecuali sedikit, kecuali sedikit. Akhirnya apa? Turun timbangannya. Ibarat orang kan puasa, benar-benar beda dengan yang ada di sini yang gemuk-gemuk ini ya. Puasa sih pancet timbangannya. Kadang ditimbang luwih antep. Nah, pinggir kulon takok ono, atau sing lor takok ono. Seperti itu, timbangannya poso ditimbang pancet malah munda. Aku biasa 70 dadi 80 ini. Nah, iya sahur ambek bukoe, Masya Allah. Kalau takok udah akeh bukoku. Ya buka pas maghribe ndak akeh. Mahri ini terawih ini sing akeh. Ini makanya sedikit turun berat badannya, timbangannya. Sampai 40 hari. Setelah 40 hari nggak mati, masih hidup. Panggil lagi. Lalu ngomong ini, setelah panggil, "Kamu ini ngomong gini-gini, sekarang buktinya mana? Nggak ada. Kamu ini bikin hoax, harus penjara ini."
harus penjara ini karena menyebarkan sesuatu kebohongan. Akhirnya katanya dia dijawab, ana la a'rifu ajali wa kaifa a'rifu ajala ghairi. Aku lu nggak tahu ajalku sendiri, bagaimana aku bisa mengetahui ajalnya orang lain? Ya kan bener lah, nggak salah. Aku ajalku aku nggak ngerti, kok ajalnya orang lain lagi? Ya. Walakinni lam ara laha dawaan yanfa'u ila hadza. Tapi aku tahu tidak ada obat yang bermanfaat untuk dia kecuali ini. Obat yang bermanfaat untuk dia nggak ada yang lain, hanya ini. Ya takut mati tadi itu, hanya ini obat yang bermanfaat. Kenapa? Li'annaha taghaddad bin na'im fa'ala syahmu ala rahimiha. Makanannya enak-enak tok, daging dan yang semisalnya, akhirnya sehat gemuk. Lah karena gemuk rahimnya tertutup, gaji tertutup, lemak, nggak bisa hamil. Nah, untuk supaya hilang lemaknya ya apa? Diet, kan gitu ya. Tapi diet, kalau suruh diet tak mungkin diet. Rasa lapar mangan meneng kok akhirnya. Ya. Nah, supaya dietnya itu dengan rasa takutnya, kamu tinggal 40 hari lagi lu mati. Takut nggak makan kecuali sedikit, turun lemak hilang. Akhirnya wa amal an fadhhab fawaqi'ah, katanya dia ngomong sama rajanya, sekarang setubui dia, insya Allah hamil. Akhirnya disetubui hamil. Walhasil dari cerita ini bukan masalah itunya yang digambarkan, yang dibawa untuk kita, tapi rasa takut tadi itu, rasa takut akan kematian. Itu yang harus kita miliki dalam keadaan apa kita mati. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, kalau kita mikir matinya percuma, pasti mati. Aku jengkok gara-gara loro iki mati, nggak usah percuma, nggak manfaat sama sekali. Keadaan apa kamu mati? Nah, makanya itu dikatakan in kunta tuhib an tamut ala halin hasan, atau halatin hasanah falzamha. Jadi kalau kita mau kematian itu dalam keadaan yang baik, maka lazimi kebaikan itu, ya, rutini. Ya, tapi kalau kita sebaliknya, ya tinggalkan. Nggak mau mati dalam keadaan yang baik, tinggalkan kebaikan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Karena itu kebaikan demi kebaikan, dari kebaikan ini jangan membuat kita kemudian menghindar. Ini justru membuat kita seperti keinginan kita. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kebaikan ini jangan tinggalkan. Ya, dekati, lakukan selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. تفيض عيوني بالدموع السواكب وما لي لا أبكي على خير ذاهبي على الأمر إذ ولى وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكبي على غرر الأيام لما تصرمت وأسبحت منها رهن شؤم المكاسب على زهرات العيش لما تساقطت بريح الأمان والذنون الكواذب على أشرف الأوقات لما غبنتها بأسواق غبن بين لاه ولاعب على أنفاس الساعات لما أضعتها
وقضيتها في غفلة ومعتبي على صرفي الأنفاس في غير طائل ولا نافع من فضل علم وواجبي على ما تولى من زمان قضيته وزجيته في غير حق وصائبي على فرص كانت ولو أنني انتهزتها نلت فيها من شريف المطالب وأحياني آناء من الدهر قد مضت ضياعا وكانت موسما للرغائب على صحف المشحونة بمآثم وجرم وأوزار وكم من مثالب على كم ذنوب كم عيوب وزلات وسيئة مخشية في العواقب فآه على عيش الأحبة ناعما هنيئا مصفى من جميع الشواعب وآه علينا في غرور وغفلة عن الملأ الأعلى وكرب الحبايب وكم من دموع في الخدود سواكب تجود بها صحب الجفون الذوائب ولو أنني أبكي الدموع وبعدها دماء على ما فاتني يا معتبي لكان قليلا في كثير وما عسى يرد البكاء من ذاهب أي ذاهب فأستغفر الله العظيم جلاله وقدرته في شرقها والمغارب إلهي متابي وهو حسبي وملجئي ولي أمل في عطفه غير خائب وأسأله التوفيق فيما بقي لي ما يحب ويرضى فهو أسنى المطالب وأن يتغشانا بعفو ورحمة وفضل وإحسان وستر المعايب وأن يتولانا بلطف ورأفة وحفظ يقينا شر كل المعاتب
وأن يتوفانا على خير ملة، على ملة الإسلام خير المواهب، مقيمين للقرآن والسنة التي أتانا بها على الذرى والمراتب. محمد الهادي البشير نبينا، وسيدنا بحر الهدى والمناكب، عليه صلاة الله ثم سلامه، وآل وأصحاب له كالكواكب، والحمد لله رب العالمين. لا سد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا، وكرامات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب غير الناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى أصحاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا مما يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما بعلم الله، صلاة وسلاما دائمين بجواب ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما يأتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أوليائك، واسلك في سبيل هداك، والحقني بأصفياك. اللهم أصلني بمن يوصلني إليك، واجمعني بما يجمعني عليك، ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لي الزلفى لديك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة بنزل القبول والإقبال والصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة، خصوصا منهم الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن
محمد بن أحمد الغزالي وأصولهم وفروعهم وشيخهم من تلاميذهم ومحبهم المدركين بهم ولا روح سيدنا المهدي اللهم بن عيسى سيدنا عبيد الله بن أحمد سيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بآلوي سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف وابن أبي بكر السكران والعلماء المخضار وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الأردني والإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبسي شيخ عبد الرحمن بن محمد الجفري مال العرشي والحبيب يوسف بن عابد الحزني والشيخ سلطان بن أنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براش كل الشهاد والثريبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وشيخهم من المدركين وحبيبهم المدركين بهم ولا روي الحبيب جعفر بن شيخان السقاف الحبيب الزقاد بن حسين السقاف الحبيب الزقاد بن احمد السقاف الحبيب الزقاد بن السقاف الحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب حسن بن احمد باهلون الحبيب عبد الله بن ابي بكر السقاف واصولهم وفروعهم وشيخهم المدركين بهم ومحبين المدركين بهم لارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين ولارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا واموات اهل هذه البلده من اهل لا اله الا الله واحيهم الى الدين بحقهم على الله واصلحهم عند الله ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويفرج همنا وهمومنا وغمنا ويرزقنا الإيمان والإسلام عند الموت في خير لطف عافية ويرزقنا كمال الاتباع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسلافنا الصالحين على هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى من وصلب صالح وعلى من الحمار وعلى من وما شيخنا نوينا وما قصرنا وما طلب ضربنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العنانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك على بصيرة اللهم احينا على الإسلام وسنة وتوافنا على الإيمان وتوبة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي عليه السلام الحمد لله رب العالمين.